Sudahkah kita taat peraturan pada hari ini? Yuk kita belajar bareng-bareng tentang taat pada aturan. Kembali di hari ini, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang taat pada aturan. Sebagai umat Islam yang baik, sudah sepatutnya kita untuk taat pada aturan yang ada ataupun aturan yang berlaku. Taat sendiri memiliki arti tunduk, patuh, dan setia. Kemudian aturan artinya suatu tindakan atau perbuatan yang harus kita laksanakan. Pengertian taat aturan, sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang dibuat untuk dilaksanakan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, pemimpin, ataupun bisa disebut juga dengan ulil amri. Yang pertama yang harus kita ketahui sebagai umat Islam ataupun kita sebagai seorang muslim, aturan tertinggi yang harus kita laksanakan ataupun kita jalankan adalah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja yang bersumber di dalam Al-Quran. Kemudian aturan yang kedua adalah peraturan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang tertuang di dalam sunnah ataupun hadis. Kemudian peraturan-peraturan yang biasa kita temui ataupun yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, semisal kita dihadapkan pada peraturan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Peraturan saat menjalankan ibadah. Kemudian ada juga peraturan yang berlaku di rumah. Kita harus tunduk dan patuh kepada kedua orang tua. Kemudian peraturan yang ada di sekolah, peraturan yang ada di jalan, ataupun peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita, yaitu peraturan ada di sebuah negara. Perintah taat kepada aturan ini tertuang dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat tersebut menggambarkan betapa pentingnya kita taat pada aturan. Di dalam ayat tersebut yang sudah saya bacakan tadi, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri ataupun pemimpin. Yang ketiga ini, yang taat kepada pemimpin, apabila pemimpin ini mengarahkan kita ataupun menyuruh kita melakukan hal yang baik, kita harus melaksanakannya. Apabila pemimpin ini mengarahkan kita ataupun menyuruh kita untuk melaksanakan kemaksiatan, kita berhak untuk menolaknya ataupun kita tidak usah menjalankannya. Sekarang
dari yang saya sebutkan tadi tentang ketaatan. Sekarang konsekuensi apa yang akan kita peroleh apabila kita tidak melaksanakan taat pada aturan? Yang pertama, apabila kita tidak taat kepada Allah, kepada Rasul, tentu yang akan kita peroleh adalah azab ataupun dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila kita tidak taat kepada ulil amri yang menyuruh kita melakukan suatu kebaikan, tentu yang akan kita peroleh juga sama, yaitu apa? Kita akan berhadapan dengan hukum, ataupun kita akan diuji oleh masyarakat, ataupun malah akan menurunkan derajat kita. Anak-anakku sekalian, sebagai seorang muslim yang baik, sudah sepatutnya kita melaksanakan tentang taat pada aturan. Saya sebutkan tadi bahwa itu sudah tertuang di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Saya harapkan dengan materi yang saya berikan pada hari ini, kita bisa belajar bersama-sama. Kalian baca ayat tersebut, kemudian kalian pahami. Cukup sekian anak-anak sekalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.